Di episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang sederhana, kenapa kita perlu membantu diri kita di masa depan. Podcast mulai dulu aja episode ke-69. Ya ini kalau tayang akhir episode ke-69. Hari ini gue mau bahas kayak di bumper tadi ya. Gue mau bahas suatu hal yang gimana caranya kita bisa ngebantu diri kita di masa depan gitu ya. Yang akhirnya kita akan bisa berterima kasih kepada diri kita di masa lalu lah bisa dibilang. Itu. Nah ini kenapa akhirnya gue mau bahas tentang hal ini gitu ya. Kenapa akhirnya ini gue bisa bilang cukup relate dan gue merasakan sendiri terkait hal ini lah bisa dibilang. Jadi backstory-nya beberapa saat ke belakang gitu ya, ada sebuah pengalaman gitu ya, dimana kan akhirnya gue punya ya ada income segala macem gitu ya, ada income segala macem. Nah dari income itu akhirnya terjadi yang namanya sebuah penurunan. Income gue ada sebuah penurunan dari income gue karena satu dan lain hal gitu ya, hal buruk yang terjadi lah bisa dibilang. Nah singkat cerita pokoknya secara pengurangannya cukup besar gitu ya, angka di depannya gelinding gitu ya, jadi tinggal sisa sekian angka di belakangnya dari income gue pada saat waktu itu lah bisa dibilang. Nah yang terjadi adalah dalam waktu tertentu, singkat cerita gue harus mengambil lah gitu ya, mencairkan tabungan-tabungan yang udah gue punya dari tahun-tahun sebelumnya gitu, yang dimana ini jatuhnya apa ya, kayak dana darurat juga sama ya dana yang gue tadi persiapkan untuk hal lain lah bisa dibilang seperti itu. Nah kenapa akhirnya gue bisa bilang akhirnya pada saat hal buruk tadi terjadi gitu ya, ada penurunan income segala macem, tapi akhirnya gue masih bisa berterima kasih lah gitu bisa dibilang sama diri gue di masa lalu lah gitu. Karena apa yang gue lakukan ini nggak sepenuhnya itu terencana gitu, terencana untuk kenapa-napa. Pertama penurunan income tadi, kedua nggak sepenuhnya terencana. Pada saat misalnya tadi gue kenapa-napa gitu ya, ini akan ada hal yang gue punya tabungan lebih lah bisa dibilang. Karena awalnya si uang ini gitu ya, itu gue peruntukkan itu pada saat gue lulus dari kuliah gitu. Itu di tahun berapa, 2021 awal gitu. Itu lagi covid lagi parah-parahnya gitu ya. Itu gue udah ngumpulin tuh dari berapa tuh berarti ya, setahun setengah 2 tahun sebelumnya lah gitu, berarti 2019 gitu. Gue udah ngumpulin dari 2019 tek dikit di 2021 Januari gue lulus kuliah. Dan di saat itu harapannya gue mau jalan-jalan keliling-keliling Indonesia gitu ya, jadi backpacker segala macam. Akhirnya gue ngumpulin uang. Tapi tadi karena covid segala macam dan banyak kehidupan yang berubah gitu ya, banyak kehidupan yang berubah, akhirnya ya udah gue nggak jadi jalan-jalan. Dan akhirnya gue punya tadi sekian jumlah tabungan itu yang akhirnya entah gimana ceritanya akhirnya menyelamatkan gue di waktu-waktu kebelakangan inilah bisa dibilang gitu. Akhirnya ada cerita seperti itu backstory-nya. Nah cerita kedua adalah di mungkin beberapa waktu belakang ini, awal-awal tahun ini segala macam kan ada yang namanya tech winter gitu ya. Di startup banyak yang PHK ribuan karyawan, pegawai segala macam gitu. Yang dimana gue bisa bilang gue punya beberapa kenalan pun yang akhirnya mengalami hal itu gitu. Yang tadinya secara income, secara gajinya tuh lumayan relatif tinggi lah gitu ya. Tapi akhirnya di PHK terus bingung nih, harus bener-bener buru-buru banget nyari pekerjaan lagi, harus membiayai apa yang ada selama ini dan segala macam lah. Jadi akhirnya jadi masalah di sana gitu bisa dibilang. Nah itu akhirnya yang membuat gue juga pengen ngobrolin di episode kali ini bisa dibilang. Karena apa sih akhirnya yang bisa kita coba lakukan gitu untuk tadi kita bisa berterima kasih lah at least sama diri kita di masa sekarang gitu. Diri kita di masa depan bisa berterima kasih kepada diri kita di hari ini bisa dibilang. Dan sebenarnya akhirnya kalau kita ngomongin tentang hal ini gitu ya, mungkin tadi
gue banyak bahasnya dari segi keuangan gitu ujung-ujungnya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak selalu tentang keuangan juga bentuknya gitu. Bisa tentang pengalaman gitu ya, orang-orang yang memupuk portofolio dari jauh-jauh hari, atau mungkin pengalaman-pengalaman dia coba magang, coba kerja segala macam gitu, atau mungkin dari bentuk ilmu gitu ya. Maksudnya kita belajar saat ini supaya nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan juga kita udah bisa punya ilmu itu, akhirnya bisa menghasilkan kita pekerjaan yang kita inginkan dari hal itu, atau mungkin dia income juga atau segala macam gitu. Atau mungkin kalau dari segi kayak sosial media segala macam, online presence gitu, kita juga bisa ngebangun audiens. Itu kan butuh waktu juga tuh. Akhirnya semakin lama orang ngebangun lebih cepat ya, akhirnya akan hasilnya lebih terlihat lah dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depannya gitu. Nah tapi akhirnya ujung-ujungnya gue tetap akan coba ngebahas gitu ya dari segi perihal keuangan sebenarnya. Kenapa akhirnya seperti itu? Karena ini gue bisa bilang hal yang sangat kelihatan banget, hal yang paling kelihatan banget, gak bisa dipungkiri, dan ini yang pasti akan dirasakan sama setiap orang ke depannya gitu. Entah mungkin masih sudah bekerja gitu orangnya, atau mungkin masih kuliah pun juga. Ya ada kuliah yang sambil part time, ada juga pasti kuliah dapat uang jajan dari mungkin orang tuanya gitu, atau mungkin sama dari sekolah juga kan bisa dapat uang jajan dari orang tuanya misalkan gitu. Atau mungkin bahkan orang yang tidak bekerja pun, misal kayak ibu rumah tangga atau apapun gitu ya. Itu juga akhirnya gue bisa bilang semua orang gitu ya, itu perlu melakukan yang namanya menyisihkan apa yang dia punya lah, bisa dibilang menyisihkan uang yang dia punya gitu. Nah tapi akhirnya alasannya kita perlu menyisihkan uang tuh kenapa gitu, bisa dibilang gitu kan. Mungkin ada beberapa alasan yang kita sering dengar gitu dari orang gitu. Misalkan sederhana kayak, oh iya lo harus nyisihin uang supaya ada ya keamanan secara finansial gitu, bisa dibilang. Atau mungkin ini kan kalau lu naro uang gitu ya, nyisihin uang segala macam, itu bisa jadi investasi kita di masa depan, semua akan menggulung segala macam. Dan terakhir kayak nanti di masa depan akhirnya kita bisa punya yang namanya kebebasan secara finansial gitu. Akhirnya kan orang banyak ke arah sana. Dan apakah itu salah? Dan gue bisa bilang itu enggak salah sama sekali. Itu gue bisa bilang itu benar semua gitu ya. Tapi akhirnya yang mau coba gue tackle di episode kali ini simply tadi kayak bagaimana cara kita berterima kasih kepada diri kita di masa lalu gitu ya. Itu gue pengen membuat hal ini, gue pengen nge-tackle hal yang akhirnya lebih simpel lagi dibandingkan hal semacam itu gitu. Dibandingkan tadi mau punya keamanan secara finansial, kebebasan secara finansial, punya investasi yang lebih macam itu benar semua. Tapi gue bisa bilang walaupun akhirnya banyak orang yang aware dan orang sadar akan hal itu, tapi ada juga orang yang entah nggak berpikir ke sana, atau merasa uangnya juga misalkan penghasilan segala macam juga belum terlalu cukup untuk mikirin ke sana atau nyisihin ke sana segala macam lah gitu. Ada yang seperti itu, dan itu orang-orang seperti itu yang akhirnya mau coba gue tackle lah gitu. Gue coba bukan bantu sih, lebih kayak gue ceritain gitu tentang akhirnya seperti apa gitu. Nah karena sebenarnya kalau kita ngomongin masalah goalsnya atau tujuannya gitu ya, gak usah lah kejauh-jauh kayak tadi gitu ya. Kita carilah tujuan yang simple banget lah, hal yang gue bisa bilang dekat sama diri kita gitu. Misalkan suka dengerin musik gitu, suka nonton konser segala macem gitu. Anggaplah kita kita nyisihin sekarang itu simply buat kita bisa punya tiket konser musisi yang kita suka gitu. Atau mungkin kadang-kadang orang mau punya HP terbaru gitu ya, mau punya iPhone terbaru gitu. Kayak sekarang baru mau rilis kan 15 gitu ya, pas episode ini gue rekaman. Ya udah sesimpel nabung nyisihin uang untuk hal itu gitu, untuk tujuan itu gitu. Atau mungkin orang yang misalnya mau beli kendaraan gitu, mau punya motor baru atau mobil baru gitu. Atau mungkin hal-hal lainnya gitu, hal-hal yang sifatnya dekat dan kita inginkan gitu. Jadi gue mau coba tackle dibanding kayak orang misal belum kepikiran nih ngomongin keamanan, ngomongin kebebasan, ngomongin investment di masa depan, itu kan kayak
belum semua, akhirnya nggak semua orang akan mikir sana, tapi orang-orang juga akan memikirkan hal yang dia senangi tadi, kayak tiket konser, kayak HP baru, kayak beli kendaraan segala macem lah gitu. Akhirnya yang gue coba coba gue lakukan gitu ya. Ini yang terjadi sama gue sendiri adalah ya udah nggak apa-apa, kita coba ke arah sana gitu ya. Kita coba nabung buat HP baru, buat nonton konser, buat beli kendaraan atau apapun itu. Dan kalau misalkan akhirnya kita nabung dan di suatu ketika hal yang tidak menyenangkan itu terjadi gitu ya, ya udah, at least kita lebih sekian ratus, sekian atau sekian juta atau sekian belas juta atau sekian puluh juta lebih kaya daripada diri kita sebelumnya gitu. Kalau tiba-tiba misalnya tiket konser terus artisnya nggak datang gitu, kita udah nabung berapa sih misalnya gue nggak tahu, tiket konser ya 1 juta misalnya 3 juta gitu. Ya udah, kita punya uang lebihan 3 juta yang dimana itu akan menyelamatkan diri kita gitu di masa depan. Akhirnya kita berterima kasih sama diri kita di masa lalu, udah bisa dibilang seperti itu. Jadi arahnya yang mau gue coba highlight tuh adalah ke arah-arah sana gitu. Dibanding kita bingung arah-arahnya kemana segala macem, untuk kenapa sih kita harus nyisihin uang segala macem, kita akhirnya bisa mulai dengan apa yang kita senang dulu lah, bisa dibilang gitu. Urusan nanti akan kejadian atau enggak baru itu lain cerita di sana, bisa dibilang gitu. Nah tapi akhirnya mulai dari sana ternyata ada alasan-alasan simple yang membuat tadi kenapa akhirnya kita perlu menyisihkan sekian dari apa yang kita hasilkan, bisa dibilang. Dan alasan paling pertamanya gitu yang bisa kita rasakan gitu adalah untuk mengurangi stres kita terhadap keuangan. Karena balik lagi ke depannya akan selalu ada hal buruk yang terjadi gitu ya. Entah itu waktunya kapan, tapi akan selalu ada kemungkinan untuk hal itu tuh terjadi gitu. Nggak bisa kita mungkinin, kita nggak bisa kayak berpikir gimana segala macam, tapi kita nggak pernah tahu lah gitu akan terjadi apa enggak. Tapi gue bisa bilang kemungkinan besar itu pasti akan terjadi, entah dalam bentuk yang besar atau bentuk yang kecil lah gitu, bisa dibilang. Nah jadi at least kayak gue bilang tadi, kalaupun semuanya akhirnya nggak kejadian, bisa dibilang tadi ya, kita nabung apa segala macam untuk suatu tujuan tapi nggak kejadian, at least kita lebih kaya sekian puluh juta atau mungkin sekian juta atau mungkin bahkan sekian ratus ribu daripada diri kita sebelumnya lah, bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya kalau kita ngomongin tentang hal ini juga, ini bisa membuat diri kita yang menghindari hutang juga gitu. Atau at least kalau misalkan nggak cukup gitu, misalkan tiba-tiba suatu hal terjadi dan kita akhirnya ujung-ujungnya tetap harus berhutang gitu. Misalkan kita harus berhutang berapa, misalkan 5 juta rupiah misalkan gitu. Tapi karena kita misalnya udah nyiapin tabungan, misalkan anggaplah 3 juta gitu. Ya udah, kita akhirnya bisa nggak perlu pusing ya. Tapi at least yang kita pinjam gitu, yang kita utangin tuh cuma 2 juta rupiah gitu. Instead langsung semuanya 5 juta, bisa dibilang gitu. Jadi kalaupun akhirnya kita bisa menghindari hutang, kalaupun akhirnya nggak bisa terhindarkan juga, kita lebih kecil lah apa yang kita butuhkan, bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya terakhir juga alasan simple yang terakhir adalah untuk mengajarkan kita disiplin secara keuangan sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin masalah keuangan gitu ya, kan akhirnya ada 2 hal nih, gimana cara kita menghasilkannya sama gimana cara kita nyimpennya gitu. Sama 3 mungkin investment gitu. Tapi ini yang kedua utamanya kan di menyimpannya gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya gitu ya, kalau kita menyisihkan segala macam, bukan perihal berapa jumlahnya gitu yang kita taruh gitu, tapi gimana cara kita ngelakuinnya gitu. Karena ini gue belajar dari berbagai macam sumber juga ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia keuangan gitu. Karena kalau kita ngomongin masalah behavior terhadap keuangan itu kayak sama kayak otot yang kita latih gitu ujung-ujungnya. Dimana tadi kalau misalkan kita orang yang sering misalnya olahraga gitu ya, sama yang enggak, itu akan punya keinginan untuk melakukan hal itu lagi jauh lebih tinggi lah gitu, bisa dibilang. Ini akhirnya sama juga dengan masalah keuangan gitu. Misalkan nih awalnya dititipkan rezeki misalkan 1 juta rupiah gitu misalnya, atau enggak misalnya punya uang jajan sebulan misalnya 1 juta rupiah gitu. Kalau akhirnya kita udah biasa mengelola hal itu gitu ya, akhirnya kita naik ke
uh, 3 juta naik ke 5 juta naik ke 10 juta atau apapun itu gitu ya. Kita akhirnya nggak kaget akan hal itu gitu. Nggak kaget dengan gimana sih akhirnya kita harus menyisihkan hal itu gitu. Kita akhirnya nggak kaget yang gimana gitu. Yang akhirnya kita tetap akan menyimpan, akan menyisihkan uang jumlah yang lebih besar daripada pada saat kita masih punya dititipkan gitu ya rezeki yang lebih kecil lah bisa dibilang akan ke arah sana. Tapi kebalikannya kalau kita nggak pernah ngelakuin hal itu, balik lagi jadi bukan masalah jumlah gitu, kita nggak pernah melakukan hal itu, akhirnya ya udah yang terjadi kayak orang-orang suka bilang seberapa besar pun dia akhirnya dititipkan gitu ya rezeki sama yang di atas gitu ya, akhirnya kepake lagi, habis lagi segala macem. Yang dimana akhirnya tadi ujung-ujung ngajarin disiplin tentang keuangan itu tadi bukan tentang jumlahnya, tapi gimana caranya kita ngelakuinnya gitu, gimana cara kita menyisihkan at least setiap ada income yang masuk ke diri kita lah, bisa dibilang seperti itu. Nah di sini juga akhirnya gue mau coba ngasih tahu lah gitu cara at least gue ngelakuinnya seperti apa gitu. Apakah ini adalah hal yang 100% benar, juga gue rasa mungkin enggak gitu ya. Tapi ini hal yang at least gue pelajari dan cocok juga sama diri gue, dan ini yang secara personal emang benar-benar gue lakukan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah yang pertama adalah pada saat setiap ada income yang masuk gitu ya, itu akhirnya pasti akan gue coba sisihkan nih berapapun nominalnya gitu. Biasanya gue kalau normalnya banget biasa 10% gitu at least dari income apa yang gue dapatkan lah, itu bisa dibilang pertama kali gue taruh dulu sebelum akhirnya dipakai ke semuanya. Tapi intinya adalah di nyisihkannya itu gitu, di otomatis nyisihinnya, bukan di nominal lah gitu. Karena kadang-kadang misalkan lagi agak sulit segala macam juga ya udah porsinya akan lebih kecil, tapi akhirnya yang gue coba maksimalin adalah di tadi bangun habitnya tadi untuk at least nyisihin lah gitu. At least berapa puluh ribu pun itu juga tetap akan gue coba sisihkan lah di ada income apapun yang gue bisa bilang datang lah gitu kepada gue gitu. Nah akhirnya setelah dari sana udah disisihkan segala macem, hal kedua simpel yang bisa kita lakukan adalah naruh di tempat yang sulit buat diakses gitu, sampai waktu hal tersebut butuh kita akses lah, bisa dibilang. Yang dimana ada beberapa cara juga untuk melakukan hal itu gitu. Kalau gue sendiri akhirnya gue naruh di reksadana gitu, pakai aplikasi Bybit gitu. Nah dimana naruh di sana, taruh transfer kalau misalkan tiba-tiba harus nyisihin tiap ada income yang masuk ke sana. Ya udah pada saat harus itu dibutuhkan gitu, dibutuhkan untuk dipakai entah untuk hal yang gue inginkan atau hal buruk yang terjadi gitu ya, itu akhirnya bisa gue pakai dari sana. Atau mungkin kalau gue nggak begitu mau nih pakai kayak gitu gitu, ya udah sesimpel di ATM misalnya yang jarang dipakai, atau mungkin kayak orang-orang, gue nggak tahu orang-orang dulu gimana ya, tapi maksudnya naruh di bawah bantal, naruh di dalam lemari, itu gue rasa nggak ada masalah sama sekali gitu. Karena ujung-ujungnya yang diutamain di sini gimana kita ngebangun habitnya tadi, bukan di jumlah nominalnya gitu. Jadi at least kita lebih ada pegangan lah gitu, gue bisa bilang, dibandingkan diri kita sebelumnya. Maupun itu sekedar mungkin ya ujung-ujung cuma berhasil berapa juta, atau mungkin berapa ratus, atau mungkin bahkan berapa puluh ribu doang gitu. Akhirnya itu akan membantu diri kita maupun sekecil apapun lah gitu di masa depan, gue bisa bilang seperti itu. Nah kesimpulan dari semuanya adalah gitu ya, untuk uang, untuk ilmu, untuk pengalaman yang kita hasilkan atau kita lakukan saat ini gitu ya, itu bukan cuma milik diri kita di saat ini gitu, tapi itu juga milik diri kita di masa depan gitu. Ada porsi diri kita di masa depan yang pada saat itu kita akan bergantung kepada diri kita di yang masa sekarang gitu, yang itu akhirnya akan membuat tadi diri kita akan berterima kasih lah kepada diri kita di masa lalu, bisa dibilang seperti itu. Balik lagi tadi, kita nggak pernah tahu gitu ya, kita bisa berusaha sampai kapan gitu, dan kayak gue bilang tadi, hal yang tidak diinginkan pasti akan datang, gue bisa bilang seperti itu. Entah kapan gitu ya, entah dalam waktu dekat, entah dalam waktu panjang, entah dalam bentuk hal yang kecil atau mungkin hal yang sangat besar gitu ya. Jadi at least kita bisa ngebantuin lah gitu diri kita di masa depan untuk bisa lebih mudah lah dibandingkan apa yang seharusnya dihadapi pada saat waktu itu gitu.
Nah jadi mungkin itu aja sih yang akan gue coba bahas di episode kali ini gitu ya. Mungkin banyak kekurangannya gue bisa bilang, tapi semoga karena gue rasa yang denger lu bisa denger ini pasti lu adalah orang yang jauh lebih pintar mungkin daripada gue gitu, gue nggak tahu juga, tapi at least lu ada orang yang pintar, gue bisa bilang seperti itu. Jadi pasti akan adalah gitu hal yang bisa lu ambil secara manfaat dari sini, semoga aja gitu. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk episode ke-69 ini gitu ya. Dan oke, thank you semuanya.